Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah doa yang sangat bagus sekali, yang penting untuk kita hafalkan, kita baca, kita panjatkan doa ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama untuk kebaikan di dunia kita dan juga nanti untuk di akhirat kita. Doa ini disebutkan dalam kitab Doa dan Wirid karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala di halaman 310. Doa tersebut berbunyi, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Saya ulangi, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Yang artinya, ya Allah, perbanyaklah harta kekayaan dan juga anakku, serta berikanlah keberkahan atas apa yang telah Engkau karuniakan kepadaku, dan panjangkanlah hidupku pada ketaatan terhadap-Mu. Perbaikilah amal perbuatanku dan berikanlah ampunan kepadaku. Subhanallah, kalau kita perhatikan doa ini sangat luar biasa. Pertama, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar harta kita dan anak kita diperbanyak. Dan bukan sebuah aib kalau kita meminta untuk diperbanyak hartanya, karena tujuannya adalah untuk kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nabi SAW bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang yang saleh. Di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Al-Adabil Mufrad, jadi Al-Adabul Mufrad adalah kitabnya Imam Al-Bukhari. Kemudian diteliti hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau pisah-pisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Jadi kumpulan-kumpulan hadis yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Pada hadis yang nomor ke-229, Nabi SAW bersabda, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah miliknya orang yang saleh. Artinya apa? Artinya sebaik-baik harta yang halal adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang saleh, yang akan menginfakkan harta tersebut untuk keperluan dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya, zawil arham, atau orang-orang yang memiliki hubungan rahim, dan juga untuk kerabat-kerabatnya yang fakir. Kemudian dia juga pergunakan harta tersebut untuk amal-amal kebaikan, seperti membangun masjid, beli buku, sedekah, dan lain sebagainya, atau untuk membantu orang-orang fakir miskin. Itu Masya Allah. Tuh, Nabi SAW bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki oleh seorang yang saleh. Maka meminta harta yang banyak bukan aib. Yang penting nanti halal dan disalurkan kepada kebaikan. Kemudian kita juga meminta diperbanyak anak keturunan. Ini juga luar biasa. Kalau satu anak saja
itu bisa menjadi bekal bagi kita untuk selamat di akhirat nanti, karena mungkin anak itu adalah penghafal Al-Quran, atau anak tersebut anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana apabila anak tersebut ternyata 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 20 dan lain sebagainya, lebih banyak. Maka minta agar diperbanyak anak pun juga bukan sesuatu yang jelek, bahkan ini kebaikan. Selama kita sudah berusaha untuk mendidiknya menjadi anak yang soleh, Masya Allah, itu akan menjadi amal jariah, pahala yang mengalir bagi kita meskipun kita sudah meninggal. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seseorang manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Ya, sedekah jariah termasuk misalnya bangun masjid, bangun pesantren, bangun jalanan kalau memang diniatkan ikhlas karena Allah, menggali sumur untuk masyarakat, wakaf Al-Quran misalnya, itu sedekah jariah. Kemudian yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu agama yang diajarkan kemudian diamalkan oleh orang yang mendengarkannya. Ini luar biasa, akan mengalir terus meskipun kita sudah meninggal. Yang ketiga, waladin shalihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan untuk kebaikan dirinya. Ini penting, anak kita dididik dengan baik, maka mereka akan mendoakan kita. Kita meninggal, anak kita mendoakan, Rabbil firli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Kita didoakan oleh anak cucu kita. Ini anak-anak yang soleh, penting untuk kita didik. Kita minta kepada Allah diperbanyak anak-anak soleh itu. Kemudian doa ini juga mengandung permohonan agar diberkahi. Wa barik li fima a'taitani, ya Allah berkahilah, berikanlah keberkahan atas apa yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita apapun, tubuh yang sehat, rumah, kendaraan, ataupun apapun, semuanya kita memohon kepada Allah agar diberkahi. Nah, sekarang makna keberkahan itu apa? Berkah itu adalah subutul khairi wa dawamuhu. Ya, kebaikan yang tetap dan langgeng, tidak musnah. Kita meminta keberkahan rizki kita, artinya rizki kita tetap dan tidak hilang. Au kasratul khairi wa ziyadatuh, atau kebaikan yang banyak dan bertambah. Diberkahi artinya ditambah, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perhatikan doa ini, yang potongan pertama, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani, ini merupakan doa yang dipakai oleh Nabi SAW untuk mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mendoakan beliau, Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Nabi SAW mendoakan Anas radhiyallahu anhu, ya Allah perbanyaklah harta kekayaan dan juga anaknya, serta berikanlah keberkahan kepadanya atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepadanya. Yang hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Potongan yang selanjutnya, wa atil hayati ala ta'atik. Kita memohon kepada Allah, ya Allah panjangkanlah hidupku, panjangkanlah umurku agar senantiasa mentaatimu. Panjangkanlah hidupku pada ketaatan terhadapmu. Hidup ini kalau panjang dan kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, luar biasa. Ya, Nabi SAW pernah
ditanya, "Man khairun nas?" Siapa orang yang terbaik wahai Rasulullah? Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Itu orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Allahu Akbar. Umurnya panjang, baik perbuatannya, maka itu lebih utama daripada yang umurnya pendek. Allahu Akbar. Oleh karena itu, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini, hadis man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian kita juga meminta kepada Allah agar amal perbuatan kita ini diperbaiki lagi. Wa ahsina amali, ya Allah, perbaiki amalku ya Allah. Salatku diperbaiki lagi ya Allah. Mungkin sebagian kita salatnya masih bolong-bolong. Kadang salat zuhur, asarnya hilang. Perbaiki, minta diperbaiki. Ya Allah, perbaiki salatku ya Allah. Mungkin di antara kita sudah 5 waktu cukup, Masya Allah, dah jalan salat berjamaah, tapi salat-salat sunnahnya masih belum. Perbaiki ya Allah. Wa ahsin amali, ya Allah, perbaiki amal perbuatanku. Dan demikian contoh-contoh yang lain, seperti puasanya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, perbaiki ya Allah. Waghfirli, dan ampunilah aku ya Allah, berikanlah aku ampunanmu ya Allah. Hamba banyak dosa, hamba banyak salah, hamba belum sempurna ya Allah, berikanlah ampunanmu kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Doa ini sahih ya. Disebutkan di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad nomor 653, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, dan juga dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Dan ini penting sekali doa ini. Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya mengenai doa dengan doa ini, apakah ini termasuk sunnah? Beliau menjawab, iya, benar, itu termasuk sunnah. Jadi kita perbanyak baca doa ini. Saya ulangi ya, dihafalkan, perhatikan maknanya. Allahumma aktsir mali wa waladi, ya Allah, perbanyaklah harta dan anak keturunanku. Wa barik li fima a'taitani, dan berikanlah keberkahan atas apa yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Wa atil hayati ala ta'atik, dan panjangkanlah hidupku dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadamu. Wa ahsin amali, perbaikilah amal perbuatanku. Waghfirli, dan berikanlah ampunan kepadaku. Nah, doa ini penting ya, terutama kita meminta kepada Allah umur yang panjang yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita di masa pandemi ini banyak mendengar berita-berita yang mengerikan, kabar duka, meninggal fulan, ustadz fulan meninggal, orang-orang baik meninggal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesehatan, Allah jaga kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang, dan kita bisa menggunakannya untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.